sebenarnya dia itu memang tipe orang yang ya pokoknya mau apapun ngomongnya gue yang benar. Hebatnya dia adalah udah tahu itu benar atau salah dia nggak tahu, tapi dia sampaikan pakai hati. Balik lagi orang bisa merasakan ketulusannya dia walaupun itu salah. Kalau ada kesimpulan bodoh itu bisa menjadi cengkraman para iblis, wah itu lampu merah sih buat sebagian besar masyarakat dunia sih. Jadi kalau lo jangan bilang lo spiritual, lo jangan bilang beragama kalau lo nggak siap berbagi. Berbagi itu sistem Tuhan, Bang, sistem. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, hal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama kita berempat, biasanya berlima. Aileen seperti biasa masih sakit karena hari ini di hari yang sama juga kita di konten sebelumnya. Aileen berhalangan hadir karena sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Dan semoga Bang Adam dilancarkan di jalannya ya. Salah ya Bang? Kan kita berdua bareng, Bang, kemana-mana. Jalan ke atas Bang lu. Iya, bareng. Anjir. Apa ke bawah aja Bang? Hah? Bareng, pokoknya kemana gue ada lu. Ya enggak kan, gue orang biasa gitu. Sama. Bentar, itu masa mimpi ya? Mimpi yang berdua itu kan? Hah? Jangan dibuka di sini. Oh, oke. Mimpi apa tuh Bang? Mimpi apa sih? Mimpi barengan ke mall gitu. Oke, jadi sebelumnya gitu kan kita akan ngebahas sebuah kasus yang ya hampir sama-sama lagi lah ya. Hampir sama-sama lagi hari ini, yang gak jauh dari penyimpangan agama gitu kan ya. Yaitu sebuah sekte yang berada di negara Kenya yang katanya sih mengakibatkan 400 orang ini menghilang. 100 orang lebih telah ditemukan, telah menjadi mayit lah bahasanya lah ya, yang sudah terkubur. Gimana ceritanya kita akan bahas konsep-konsepnya dari sekte ini dan apa yang melenceng, apakah ada demonnya, apakah ada ferang-ferang gitu, kita tidak tahu nih. Kita lihat bagaimana keseruannya di Detektif Astral episode kali ini. Tapi sebelumnya sorry maaf kalau agak kurang maksimal ya, masih tidak enak badan gitu kan, tapi demi the clients kita tetap menghadirkan konten-konten yang baru buat kalian semua. Hasyap. Ini pasti ada the clients yang bilang Aileen tuh sakit gara-gara terlalu banyak disakiti. Tapi lebih banyak harus lebih sering disakiti. Kenapa? Karena biar itu menjadi antibody gitu. Enggak juga ya? Enggak boleh juga sih. Boleh lah. So, sebelum kita mulai kita Dokter mana sih itu? Dokter Boy ya? Boy. Bauke. Bambar dulu. Oke, bagaimanakah kasusnya tentang agama atau sekte palsu ini yang berada di Kenya? Langsung aja aku kasih tahu ya. Jadi ini sebuah sekte keagama di Kenya yang membuat geger lantaran mengharuskan para pengikutnya agar kelaparan demi mencapai surga. Waduh. Dan pemimpin dari sekte ini bernama Paul Mackenzie, OWWW, EJJJ, AJGJ, OJGJ, OSAS. Indonesia bang. Enggak sih, namanya Paul Mackenzie aja. Dan itu nama sekte tersebut bernama Good News International Church gitu ya. Yang dimana polisi ini menangkap si Paul Mackenzie sendiri nih pada tanggal 15 April setelah ditemukannya 4 jenazah yang diduga meninggal karena kelaparan. Jadi total ya, korban tewas sudah mencapai hingga 109 jiwa yang ditemukan di hutan Shalakoloha di dekat kota Malindi. Dan ada kemungkinan nih, kalau katanya pemerintah ya, kepolisian setempat, katanya nih korbannya itu akan bertambah ya kan, karena
kurang lebih nih korban yang berjatuhan itu sekitar 400 orang jiwa gitu ya. Oke, nih kalau kata si kepala sektenya lah ya, yang gaul ini si Paul McKenzie kelihatannya gitu kan ya, kayak rapper US gitu kan. Jadi dia mengajarkan sebuah apa ya, sebuah pendirian lah ya, ataupun sebuah pemikiran kepada jemaatnya bahwa harus meninggalkan pekerjaannya atau seluruh umatnya di dunia. Karena pekerjaan di dunia itu tuh adalah sebuah dosa besar kalau katanya Paul McKenzie ini nih ya. Kenapa? Karena kegiatannya di dunia ini nih hanya harus diisi oleh Gak apa-apa bang. Gak begini. Aduh. Jadi ini si Paul McKenzie sendiri ya, yang akan mengajarkan kepada umatnya, gue bilang tadi, bahwa pekerjaan di dunia itu dosa. Dan di dunia itu tuh hanya diwajibkan atau dilakukan dengan hanya berdoa kepada Tuhan. Ataupun dengan caranya juga dengan ya mungkin penderitaan seperti kelaparan lah gitulah ya, hingga meninggal. Konsepnya seperti itu. Yang konsep garis besar lah yang diberikan oleh si siapa nih? McKenzie. Gila ganteng banget kayak mirip Bang Adam gitu kan ya. Gitu. Dan jadi nih malah si Paul McKenzie ini meramalkan bahwa tanggal 15 April itu 2023 terjadi kiamat besar-besaran. Dia udah nge-brainwash nih para jemaatnya. Ya kan? Makanya nih jadi sebelum emang kiamat tersebut, si para jemaatnya disuruh itu dulu guys, disuruh kayak jual-jualin barang-barangnya dulu ya kan, pabrik-pabriknya, terus dikasih ke dia tapi dananya gitu kan. Mungkin dana untuk bikin kuburan mahal gitu ya, gitu kan ya. Intinya meninggalkan keduniawian lah ya kan, untuk terus disumbangkannya, tapi bukan disumbangkan, diberikan kepada si Paul McKenzie sendiri gitu. Dan dari situ sendiri ya mereka sudah melakukan ritual-ritual lah ya, dengan ya itu dia menahan diri untuk tidak kelaparan gitu kan. Untuk tidak kelaparan, maksudnya menahan diri untuk tidak makan sampai terjadinya kelaparan hingga akhirnya meninggal ya kan. Seperti yang disampaikan oleh si pendeta tersebut, dengan meninggal itu adalah tujuan akhir dari pokoknya apa ya, pencapaian besar lah, enlightenment dari agama ini. Malah di apa ya, di brainwash juga ya, bisa ketemu Yesus. Gitu. Ada statement dia ada itu yang kayak gitu ya, kata di berita gitulah ya. Intinya. Tapi ketemu bang, coba tanya bang nanti bang. Ya intinya gitu, katanya ya sama lah, ini kayak cuci otak gitu juga lah ya, brainwash yang dimana ya, tapi bedanya di sini kayaknya kita mencium bau-bau cuan gitu kan. Karena pada tanggal 15 April sendiri gitu kan, dia ditangkap di hari kematian itu ya, jelas kiamat. Bukan hari kematian, hari penangkapan. Ya penangkapan ya, kematian bagi dia dong. Hari kiamat dia. Iya bener juga, mungkin dia bisa apa namanya, ilmu-ilmu juga. Wah tanggal 15 ini gelap nih, bener ternyata dia di penjara kayaknya gitu kan, gelap gitu kan. Nah pada tanggal 15 April itu lucunya lagi, yang disuruh meninggal itu tuh adalah si jemaat-jemaatnya dulu gitu loh. Dan itu diurutin gitu loh, dari anak-anak dulu, wanita, baru terakhir pria. Dan yang paling terakhir adalah biar saya meninggalnya paling terakhir. Karena biarkan jemaat-jemaat saya dulu yang bertemu dengan Tuhan. Wede, biarkanlah saya yang terakhir, tapi saya akan menjaga kalian semua. Cocok udah. Adam Sapo. Yuk buat yuk. Pendaftaran 250.000 dapat seragam. Waduh. Lu bagian apa aja? Marketing lah. Marketing, narik-narik. Oke, nah jadi kayak gitulah ya, pada tanggal 15 April ketangkap sama polisi. Tapi sebelumnya aneh nih. Jadi di tahun 2017 sendiri Paul McKenzie ini udah pernah ketangkep sama pihak kepolisian kayaknya, karena katanya sih ya ajaran-ajaran yang radikalismenya tuh tinggi banget gitu loh di kayaknya sendiri. Ya balik lagi lah ya, walaupun dia udah lolos dari penjara, dia tetap menyiarkan ya pemikiran-pemikirannya dia. Tapi ujung-ujungnya akhirnya terjadi tragedi yang luar biasa ini. Hampir 400 orang menghilang, 109 sudah ditemukan mayitnya atau tubuhnya gitu loh, yang memang dikuburkan. Ini fotonya ada ya di sini ya gitu loh. Nah kurang lebih sih kayak gitu nih ya. Sebenarnya agak lebih detail lagi, mungkin kalian bisa baca berita lagi untuk lebih detailnya. Tapi nanti jadi kelamaan kan, bosan kan denger gue mulu yang ngomong. Biarkan tim DA yang ngomong kalau kayak gitu, biar makin seru. Kamu, tapi sebelum itu aku boleh nambahin gak sih? Gak boleh lah. Boleh Jess. Oke. Aku sempat nonton di berita ya, kalau
pengikutnya yang udah ditemukan kan mau diselamatin kan sama tim medis gitu dari pemerintah. Terus ujung-ujungnya mereka nggak mau diselamatin katanya. Itu dia. Iya nggak apa-apa, biar saya ketemu Tuhan gitu. Udah, lu pada kagak usah pusing. Biar gue abis itu gue ketemu Tuhan gitu. Jadi mereka malah nggak mau ditolong. Ya iyalah, udah kedokterin, ditolongnya masalahnya ditolong, ayo kasih makan. Tolol, gue lagi mau ketemu Tuhan bentar lagi, gue udah menderita 2 bulan nih belum makan gitu kan, tiba-tiba lu kasih makan, gagal puasa gue. Kecuali tiba-tiba dia didatangkan tim DA, ya kan? Terus kita datang, tim Adam's Apple beraksi, kalian berada di jalan yang salah saudara-saudara, inilah Tuhan. Waduh gawat ya. Muka gue boleh dihilangin, kita bertiga hilang nih. Biar mukanya aja. Kita hilang nih bertiga nih ya. Kenapa sih Aileen nggak ikut hari ini? Tahu, dia selamat banget. Curang Aileen. Parah. Ini 2 hari ini konten kita 2 kali ini keren juga ya. Oke, jadi kayak gitu Jess. Ya wajar sih mereka kayak gitu. Tapi itulah bentuk dari doktrin yang memang disampaikan oleh Paul McKenzie sendiri. Tapi yang gue penasaran, apa sih yang ngebuat si Paul McKenzie ini punya citra dan juga aura yang betul-betul sangat dipercaya? Apakah dia punya anugerah dalam artian magic yang nyembuhin orang atau apa? Itu sih yang ngebuat itu dia menjadi sebuah kepala sekte yang benar-benar kuat banget untuk dipercayai. Langsung aja enggak. Dia, aduh gue ngomongnya nggak enak. Intinya gini, mohon maaf. Stupidity dia dan seluruh pengikutnya itu luar biasa. Luar biasa. Sehingga para pengikutnya pun juga yang levelnya sama. Jadi para demon tidak perlu bergerak lebih banyak. Ini gue nge-hack tadi pakai Dark Forces kan. Dia nggak ada ability supernatural gimana. Namun karena pesertanya sudah petoing, jadi cuma kayak tinggal lu ngomongin dikit percaya. Apa balik lagi ke tingkat pendidikan? I think so. Kan nggak menjamin ketika, mohon maaf, orang kurang berpendidikan, IQ-nya biasa aja, dia pasti nggak kaya. Enggak dong, nggak ada korelasi. Gue banyak kok ngelihat orang-orang yang sangat mampu, berkecukupan, tapi ininya petoing gitu, banyak kok. Sebaliknya ada orang yang pinter banget, berpendidikan, IQ-nya tinggi, cuma ya biasa aja, nggak kaya banget. Jadi nggak berkorelasi secara langsung. Ya, karena kan kayaknya, maksud gue kan kayaknya gitu kan ya. Ini tapi banget. intinya gue berasa lingkaran dalam dia tuh bener-bener it's all of penuh energi kekonyolan. Terus gue mau ngomong stupidity nggak enak gue. Kekonyolan intinya itu. Kenapa bang lu ngerasa bahagia hari ini ya? Kayak ketemu teman lama ya? Gimana bang? Ini kok enggak. Tapi dia mah basicnya frame-nya kok lebih ke mengajarkan emang agama lebih ke kayak screenshot Kristen ya. Namanya juga church kan ya, gereja ya. Church iya. Karena church. Gini, memang kalau di Kristen ada sebuah doktrin, please correct me if I'm wrong ya, para the clients, yang dia bilang bisa bertemu Yesus kan, spesifik ya. Memang ada kepercayaan bahwa kalau di Kristen Yesus akan datang kedua kali itu, dan kita akan bertemu lagi Yesus gitu. Tapi kan kita nggak bisa mengatur Yesus, nggak bisa mengatur Tuhan kan. Tapi ada orang-orang tertentu yang mungkin nggak sabar pengen ketemu Yesus gitu loh. Dan mungkin ya mereka udah lelah juga dengan permasalahan duniawi dan lain-lain. Bisa jadi gitu kan. Iya. Udahlah gue pengen cepet-cepet aja lah, ngapain. Karena apalagi doktrinnya dia nih atau pengajarannya dia tuh pas banget. Karena gue udah capek, udah meninggal aja lah. Meninggal is the best, tapi dengan cara yang gue masuk surga gitu loh. Satu hal lagi, iblis yang kerja di paham ini udah terorganisir sih. Kayak mereka di mana-mana, all around the world. Mungkin nggak satu manajemen, tapi satu pola dan tersebar di seluruh dunia. Ini paham seperti ini akan ada sampai kapanpun. Akan ada. Ya itu yang keluarga Kalliders kan konsepnya mirip-mirip. Tapi beda. Kalau beda kepercayaan. Beda kepercayaan dan juga beda konsep. Bukankah kalau dia juga terlalu ekstremis mungkin ya. Yang kalau gue lihat ya kan. Kalau ini kan stupidity. Beda. Tapi kan juga sama-sama gak makan kan? Intinya sih seperti itu, tapi beda sih kalau kata gue Bro Will konsepnya. Ini udah pengarahan ke sekte. Itu kan cuma ke orang-orang tertentu aja walaupun tapi memang. lu mana tahu sektenya yang di keluarga Kalliders tersebar di mana? Tapi kan dia iya gak ada kan? pengambilan duit. Ini kan dia duit. Ini lebih ke penipuan sih kalau kata gue sih. Sejenis kayak agama di Korea itu loh. Iya. Kalau kata gue lebih ke arah sana. Beda dengan kasus keluarga di Kalliders. Ya, kira-kira begitulah.
Nah, Stop doing that please. Karena Jesselyn semangat banget nih. Menurut kamu karakter dia kayak gimana sih, Jess? Ganteng banget. Anjay. Jadi tipe lo yang kayak gitu, Jess. Enggak sih. Bang Adam dong tipenya. Mirip kayak Bang. Lu bisa sering main layangan aja, Bang. Mirip dah. Jadi gimana karakternya dulu? Silakan. Oke. Jadi sebenarnya dia itu memang tipe orang yang enggak, pokoknya gue yang bener gitu. Ya pokoknya mau apapun ngomongnya gue yang bener. Nah, aku sempat dapat vision. Ada pengikut dia itu yang seorang anak muda, cowok. Nah, dia itu kayaknya pikirannya agak kritis. Anak muda ini ngomong, "Hah, enggak dong, itu harusnya gitu kok. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu?" Tapi gitu. kalah suara ya. Iya, tapi dia bisa mencocok logikan, enggak ini A plus B gitu, misalnya jadi C gitu, misalnya kayak gitu, kayak bisa yang nggak bener tapi jadi bener aja gitu. Pokoknya kalau dari mulut dia semua yang nggak bener jadi bener gitu. Terus akhirnya di counter terus. Iya, di counter terus gitu. Akhirnya dia kalah suara si anak muda itu. Karena cuma dia doang yang Iya, sementara pengikut-pengikutnya yang ada lain di situ. mayoritas lebih percaya dia, kayak ibaratnya dia tuh dianggapnya hamba Tuhan kayak gitu. Oke, dari Itu lu, dulu Bang. lah. Silakan, Bang. Apa yang lu lihat? Oke. Kalau gue lihat ya, gue setuju banget yang Mas Willy sampaikan. Bodoh banget. Kenapa gue bilang bodoh banget? Dia tuh dapat intuisi dikumpulin, terus dia langsung meyakini. Nah, gitu kan? Dia istilah kasar gini, dia mendapatkan pengetahuan belajar sedikit. kok dimasukin sih? Gak sengaja sih gitu. Dia punya pengetahuan memang sedikit. Nah, terus dia cari berdasarkan intuisinya dia. Nah, pas dia udah cari, dia sebenarnya nggak tahu itu benar apa salah. Dia udah meyakinin aja dengan konsep intuisinya dia. Nah, hebatnya dia adalah udah tahu itu benar atau salah, dia nggak tahu, tapi dia sampaikan pakai hati. Ngerti gak? Jadi kebohongannya mungkin dia nggak sengaja, atau dia nggak sadar bahwa itu salah, ngerti ya? Kebodohannya dia tidak memvalidasi pengetahuannya dia dengan kenyataan dan kitab suci yang ada, ya pada akhirnya dia menyampaikan aja nih, gitu loh. Memang menangnya dia adalah dia pakai hati, makanya orang terhanyut. Oh iya beneran. Karena balik lagi orang bisa merasakan ketulusannya dia, walaupun itu salah. Intuisinya yang belum tentu benar itu dia menyampaikan dengan sangat amat tegas dan meminta siapapun itu mengimani apa yang dia sampaikan, gitu. Yang jadi masalah di sini adalah dalam proses perjalanan dakwah yang dakwah jahatnya itu tuh dakwah salah, yang salah lah, dakwah yang salah itu dia sudah mulai membawa itu dalam pola komersial. Komersial dalam arti kata kayak gini Bang, istilah kasar kayak lo memberikan sesuatu hal yang itu belum pasti benar, tapi lo sudah ngajak orang untuk melakukan tindakan yang pada akhirnya kayak merugikan banyak orang, plus orang tersebut harus melakukan konsep ya bunuh diri dengan sesuatu yang tidak pasti itu loh. Jadi kayak dia tidak menegaskan bahwa ini ya cari tahu dulu ya benar atau salahnya. Dia dia tidak membawa orang-orang ke arah sana, tapi lebih konteksnya sudah mulai mengkomersialkan sesuatu yang belum jelas itu, dan malah kayak memanfaatkan orang-orang atau para jemaahnya itu, bisa dibilang gitu loh. Jadi intinya nih orang, gue bingung ya ngomongnya ya, bingung gue. Gimana ya? Maksudnya kenapa kita pilih foto ini ya? Soalnya di sini tuh kerasa banget energi paling benernya tuh berasa banget. Maksudnya energi paling bener itu dia merasa dia bener banget Bang, dan dia tuh mode siap debat. Aduh. Gitu, siap debat oke, lu mau debat apa? Dia kayak maha tahu, udah kata ada mahanya. Gitu loh. Ya di saat dia berani untuk nyuruh orang bunuh diri dengan cara menahan lapar, ya sama aja dia udah ngerti, dia ngerasa kayak udah maha tahu di antara semuanya gitu. Karena dia juga memang melabelkan bahwa setiap pekerjaan itu tuh wah ini satanik gitu kan, kayak dokter itu satanik, pendidikan. Ngomong-ngomong dokter dan nahan lapar, gue mau nambahin. Tadi gue sempat nanya sama teman-teman kita yang di situ kan, dia dokter juga. Memang kalau orang kelaparan bisa kayak mual muntah nggak? Jawabannya enggak kalau nggak ada luka. Tapi kalau ada luka peradangan bisa kan? Ya. Nah, ada memori si Mackenzie ini, dia juga nunjukin di depan pengikutnya.
dia bisa nahan lapar. Tapi gue nggak tahu apakah ada luka atau gimana di lambungnya, kebanyakan makan cabai atau gimana, gue nggak tahu. Dia ini bau mual gitu. Tapi dia kayak bisa memperlihatkan di depan pengikutnya dia mampu menguasai itu. Nah pengikutnya yang udah peteng gitu ngelihat gitu kayak, wah ini bener-bener nih jalan ke arah sono nih. Dia lapar, dia mampu. Kalau dia bisa, kita juga bisa. Udahlah, dodol ketemu dodol udah. Itu. Kayak botol ketemu tutup, cocok. Oke, terus Itu gue mau nambahin itu tadi. dari segi demoniknya, ada demonnya nggak nih dia nih untuk yang memanipulasi? Dikit aja kerja. Dikit Efisien banget kerjanya. Efisien banget. Ini full ketololan sih bang. Bisikan dia, gue pikir kayak sesuatu yang akan berhubungan dengan demonik banget, dengan bisikan iblis yang wow banget. Ternyata 30% yang bisikan, 70% ya benar kata Mas Willy tadi. Lebih ke manusia sih. Stupid. Gampangnya gini analoginya, kayak misalnya gue di mana? Oi, terjun dari atas gitu kan. Terus gue di mana gini kan. Orangnya udah mau terjun. Belum terjun dia kecantum blok mati gitu. Bener ya. Gitu. Udah gampang banget ibaratnya. Segitunya. Dikit doang gitu. Kalau orang kan pikir, kalau biasanya kan iblis itu kan susah payah banget. Iblis udah lu bunuh diri, ini enggak. Dengan udah lu bunuh diri. Oh ya bentar itu. Mungkin Jadi yang dimaksud intuisi dia itu adalah memang bisikan-bisikan demon itu, Bang. Gak ada istilah ranah Tuhan itu dalam konteks menyiksa diri gitu, nggak ada bang. Malah kita harus benar-benar kayak dalam path yang benar adalah hidup dengan benar, yaitu adalah menjalankan tugas gitu loh. Dan tugas tapi dengan konteks tidak ada kemelekatan. Pokoknya gini, misalkan kondisi ya, gue memang punya banyak hal, tapi gue nggak merasa memiliki itu baru benar gitu. Misalkan lo punya istri, misalkan gitu kan, lo punya istri. Oke, lu punya istri, tapi lu jangan berpikir itu milik lu, karena itu dalam milik Tuhan, ngerti nggak? Bedanya di situ. Tapi bahaya kalau ada orang lain bilang, Pak Bau, walaupun ini istrimu, jangan mikir ini milikmu. Mati loh. Jadi istilahnya ya, kepemilikan itu kayak pemilik Tuhan gitu maksud gue. Pemilik Tuhan. Karena di saat seorang manusia nih merasa memiliki harta atau apapun itu, dia akan jadi agresif, dia jadi akan ego. Akan negatif dan banyak hal yang akan pikir. Kemelekatan itu akan terjadi. Makanya kita boleh punya, tapi tidak ada kepemilikan atau merasa memiliki itu. Pokoknya di situ. Dan semua agama yang selama ini yang ada tuh emang benar sih gitu. Boleh punya, tapi jangan memiliki secara hati bahwa itu punya kita. Gitu. Mau ke orang tua, anak, apapun bentuk apapun yang ada di dunia ini ya bukan milik kita. Gitu. Jadi kembalikan itu kepada Tuhan kembali, karena kepemilikan hanya punya Tuhan. Kita semua ini hanya sementara itu. Asik. Ibaratnya sertifikat hak milik versus sertifikat hak guna bangunan. Cakep. Kita HGM, HGB, hak guna bangunan. Apalagi Bro Will yang bisa lo? Kalau mau dikulik, bisa kalau H ya. Yang pasir-pasir itu kok banyak demand berjaga ya di situ. Dan sebenarnya tadi gue pengen tanya sih sama Alam. Ini masuk ranah baru, di mana gue berpikir kalau jiwa atau manusia yang dosa, yang jahat, yang dicengkram oleh kubu kiri. Lah ini kok bodoh bisa dicengkram juga ya sama kubu kiri ya? Apakah bodoh itu sebuah dosa? Gue juga bingung. Tapi soalnya dicengkram bro. Menurut gue nih, gue yang anggap saja gue orang yang cukup mengasihi. Menurut gue bodoh belum sampai sebuah dosa sih. Tapi di energi yang situs penguburan itu, situs jenazah itu, banyak yang dicengkram jiwa-jiwanya. Dan gue analisa gara-gara apa? Bukan karena mereka berbuat jahat, bukan karena mereka ngikutin Mackenzie, karena bego, dicengkram sama iblisnya. Kok bisa ya? Nah itu yang kita teliti abis ini kalau mau. Nah ini Shakahola, ini fotonya teman-teman. Ini gue langsung berasa kayak, ini menurut tim research, tempat digalinya para korban-korban pengikutnya Mackenzie. Gue ngerasa kayak, kenapa ada di menjaga di sini, jemput-jemput para jiwa-jiwa ini. Nah, ini yang gue maksud tadi, the clients, bahwa udah gue radar, kok banyak jiwa yang gak bersalah, tapi dicengkram demon ya. Apakah gara-gara bodoh itu jadi sebuah hak iblis? Gue juga bingung. Ini masuk penelitian baru sih. Kalau masuk ternyata memang ada kesimpulan bodoh itu
bisa menjadi cengkraman para iblis, wah itu lampu merah sih buat sebagian besar masyarakat dunia sih. Lampu merah. Gue pengen tahu nih. Aku sih kalau dari aku ya, jujur berasanya ada kubu kiri itu yang ngejemput arwah-arwah mereka sih, ngerasanya kayak gitu. Dari Kak Adam? Gue sih mungkin ya Mas Wele. Kalau gue rasa kenapa gue juga ngedapetin bener kata ada eksistensi yang negatif di sini. Bukan kubu Tuhan yang datang, malah kubu negatif Dan punya hak lagi. Iya. Bingung gue. Makanya. Mungkin ya, kenapa bisa terjadi kondisi seperti itu? Karena konsep ritual ritual dan mindset yang diajarkan sama si Uvu VVV ya, nama siapa gue lupa. Osas gitu. Konsep dan ritual yang dilakukan oleh jemaah mereka itu konsep tanpa mereka sadarin adalah konsep memfitnah Tuhan gitu. Mereka pikir Tuhan itu maunya itu kayak paradigma mereka pikir gini kan, Tuhan maunya itu kayak mereka tersiksa, ujungnya ketemu Tuhan. Tuhan nggak kayak gitu, gitu kayak secara nggak langsung. Salah satu hukum yang dosa yang Tuhan benar-benar akan tindak adalah yaitu fitnah Tuhan, memfitnah Tuhan. Itu sih kalau gue rasa. Tapi kemungkinan gue belum tahu gitu. Itu yang gue bilang, Bo. Harusnya kan para korban ini adalah korban. Iya. Kalau gue mikir secara simpel aja, mereka harusnya begitu meninggal, ya gue dibegoin, gue ditipu, harusnya diselamatkan kan. Tapi kenapa kubu kiri punya hak ya? Itu yang gue sampai sekarang masih bingung. Tapi akhirnya dia ketemu Jesus beneran, tapi ganti nama. Boro-boro orang di sini aja udah kubu kiri. Ketemunya Jimon, bukan Jesus, Jimon ketemunya. Pakai Jimon. Kadang dan salah satu dosa mereka adalah mereka lebih percaya manusia nggak sih daripada Tuhan. Jadi kayak omongan manusia gitu. Iya. Tapi apakah si Bible-nya itu di otak-atik juga sama si Osas ini? Justru dia pakai Bible itu untuk mempluntirkan segala hal. Peluntir maksud gue gitu. Lo ya, di otak-atik. Ayat Bible itu lo bisa pakai untuk keperluan yang konstruktif atau negatif lo bisa. Tergantung konteks. Ya sama kayak di contoh deh agama-agama ekstremis lah, ya kan. Tapi ayat-ayat di pelintir-pelintir. Ini fakta. Soalnya tadi pagi kan pas aku riset ya, memang ada dibilang bahwa dia menggunakan ayat Alkitab. Katanya sekolah itu bukan menurut Alkitab gitu. Jadi anak-anak gitu, wanita gitu nggak boleh sekolah. Dia bilang karena katanya tidak ada di Alkitab. Dia bilang gitu. Pantesan aja. Kenapa? Karena hampir 50% lebih istilahnya dari tubuh yang ditemukan di situ. Itu tuh lebih banyak anak-anak dan juga wanita. Anak-anak malah lebih banyak ya. 70 ya. Udah sesat sih. Iya. Udah memfitnah Tuhan semua konsepnya gitu. Kayak ngajarinnya enggak gitu. Masa iya Tuhan berpikir. Salah satu yang masih gua teliti juga nih, konsep kayak akhir zaman. Nah, ini gua nggak tahu, makanya gua butuh kayak teliti ulang. Kalian Istifasar, kita sama-sama PR buat kita ya. Di akhir zaman itu dikatakan kita akan perang. Nah, di saat ngomong perang ini, apakah Tuhan mau ini perang? Untuk akhir zaman nanti jelas Tuhan nggak akan mau ya. Tapi kenapa di kitab suci dijelaskan kita akan perang? Nah di sini kayak why ada perangnya. Gue mikir apakah Tuhan mau itu terjadi apa enggak? Ya jelas Tuhan itu nggak akan mau. Tapi kenapa yang pada akhirnya kok ada di kitab suci itu kayak perang? Ini ngomongin filosofis nih. Ya, filosofis. Mau gue tanggepin soalnya. Boleh silakan kalau lo mau nanggepin. Tapi yang jelas ini butuh kita untuk validasi, kita teliti buat semuanya sih. Karena Tuhan gak mau ini. Lanjut Mas. Kalau menanggapi Bang Adam tadi, gue gak bisa jawab harus ada perang atau enggak. Tapi I do believe force Tuhan atau force universe itu selalu ada. Nah ini gue ambil adaptasi dari Hinduism ya. Tapi it makes sense dan terjadi di seluruh lapisan jagat raya. Selalu ada creation, selalu ada maintenance, selalu ada destruction. Bahasa Indonesianya ada kreasi atau penciptaan, ada pemeliharaan, dan ada penghancuran. Nah pas penghancuran ini mungkin itu yang konteksnya kayak Tuhan kejam amat, perang atau apa. Tapi gue tidak pernah melihat ada satupun creations yang abadi dalam konteks fisikal. Nggak ada. Jadi mungkin begitu Dam. Kayak tapi ini Mas Will, penghancuran kali ya. Ada berapa orang lah kita ngomong berpikir kayaknya jujur kalau buat gue perang itu bukan istilah kasar bukan maunya Tuhan, tapi
ada sesuatu eksistensi yang gue rasa kayak manusia tuh disengaja untuk buat perang, pada akhirnya di saat mereka meninggal semua, mereka tuh gak lulus semua, ngerti gak? Nggak apa? Gak lulus dalam konsep perang itu, karena perang itu buat gue udah free will yang salah. Ngerti gak buat gue? Free will di saat orang perang, apakah mereka pasti akan di jalan yang benar? Hasil dari kematian mereka berperang? Enggak kan? Apakah Tuhan mau itu? Jelas enggak. Jadi ada eksistensi yang gue gak tahu kenapa harus ada ini. Ngerti gak? Nah itu pemikiran-pemikiran itu yang gue akan mikir. Apakah Tuhan mau kita berperang? Ya pasti enggak. Gitu. Tapi kok mereka di sini ada perangnya? Kayak ujungnya pada akhirnya ada berapa orang mau kayak ini yang pikir, wah malah mereka bersemangat berpikir negatifnya, iya kan? Wah kita bakal memerangi segala macam tuh orang-orang kafir. Ya pada akhirnya kan saling bunuh-bunuh antar manusia. Apakah Tuhan mau ini? Coba kita pikirin. Sesama manusia saling membunuh, apa Tuhan mau ini? Yakin? Kok jadi berat ya tiba-tiba? Iya jadi berat. Gue biar membagi beban kepala gue yang sama gue mikir, yang gue ngerti secara hati Tuhan itu seperti apa sih? Ngerti aja ya. Gitu. Gue bikin lebih berat lagi nih. Ya lanjut kita konotasinya perang itu berarti sebuah aktivitas yang ada distraction dong, betul? Ya, yang akan ada meniadakan, menghancurkan. Iya. Nah kalau begitu, gue juga bisa nanya sama Tuhan. Kalau dari arah gravitasi omongan lu kan berarti Tuhan emang menghendaki kita perang. Ya jawabannya Tuhan nggak mau. Dari ya. itu. Kalau lu begitu pernyataannya, gue balik nanya Tuhan, kalau gitu nggak boleh ada penghancuran dong. Planet juga nggak boleh dihancurin. Ayo. Balik lagi kan bilang kalau bintang itu nggak boleh ada yang hancur. Balik lagi ke konsep pengetahuan. Gempa nggak boleh ada itu. Pengetahuan kita kalau istilah keputusan Tuhan memang valid dan tidak bisa dibantahkan dan tidak bisa diganggu gugat kalau keputusan Tuhan. Nah, yang jadi pikiran gue, apakah perang ini mau Tuhan antara kedua belah pihak yang dia belum tahu mana yang benar mana yang salah? Contoh kayak kasus kita ngomong perang salib, gitu loh. Apakah Tuhan mau ini? Jelas tidak pasti. Gitu. Jadi kita jadi ngomongin ini ya. Ya, gue coba sorry gue terlalu luas, tapi ya, banyak hal yang harus pada poin gini. Makna dan pesan gue ke depan, lebih hati-hati aja, banyak yang bermasalah di dunia ini. Jadi kayak lu harus kritis, lu harus pinter gitu. Lu ngomong gini ya, ntar komentar The Clients, kan DA sendiri pernah ngamajin iblis, gue lock off ya gara-gara lu nih. Kita memerangi sesuatu yang jahat. Kita dulu. Ini kan manusia ke manusia yang pada akhirnya mereka punya kepercayaan yang mereka merasa ketuhanan semua nih. Beda dengan kasus kita war sama demon yang memang dia niat jahat pengen menghancurkan manusia. Beda kasus sebenarnya gitu. Intinya perang yang istilahnya mementingkan ego satu sama lain. Iya. Bukan perang yang memang ingin melindungi sesuatu. Nah, kan kalau zaman-zaman dulu kan ada perang, ya kan? Tapi kan perang itu untuk melindungi, untuk apa? Itu rancu, Bow. Lu ngomong begitu tuh pedang mata ganda, men. Ya, menurut pihak A, gue melindungi pihak gue. Menurut pihak B, gue melindungi pihak gue. Pada gitu. akhirnya itu makanya. sebuah free will yang lu berani memutuskan pada akhirnya lu bener apa salah saat itu. Jadi kayak ya maksud gue tuh kita tuh lebih hati-hati, jangan gampang tuh kayak dikit-dikit wah dia adalah musuh. Contoh kayak kemarin di pemuka agama di India bilang wah kita harus menguasai salah satu tempat. Ya itu kan sudah membawa ke sesuatu yang itu sih nggak setuju sih gue. Yang ekstrim yang bakal berbahaya buat umat dimanapun itu gitu. Itu bahaya banget. Jadi please kritis lah. Kalau nggak tahu tanya Bow gitu aja. Nggak gitulah. Jadi the point is intinya kita harus memerangi sesuatu itu juga harus kritis juga gitu kan. Kita lihat apa yang kita perangi itu tujuannya memang positif bagi kita dan make sense gitu loh. Atau lebih ke ego manusia. Ego manusia. Tapi sekarang kalau perang di dunia itu bukan ke ego manusia, ego pemimpinnya cuy. Iya. Ya, karena militer itu cuma ngikut doang. Iya gitu loh. Lebih baik perangi kebodohan di Indonesia. Nah, betul. Mungkin konteks kata perang itu kan sebenarnya luas banget lah ya kan. Tapi yang paling benar adalah bagaimana kamu memerangi dirimu sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang berdosa di mata Tuhan. Ditambah kuku. Ditambah lagi bentar lagi 2024 nih. Pokoknya jangan sampai kayak kubu sana kubu sini dibentrok. Jangan. Nah, itu harap jangan. Enggak, itu gitu. gue setuju, Iya, maksud kayak gitu, Bang. Perang-perang kayak itu kan jangan. Enggak, sekarang kan perang kan mungkin identiknya dengan kata-kata adalah pistol-pistolan atau apalah ya kan, istilahnya lebih ke konteks kekerasan. Perang sekarang tuh adalah perang medsos lebih serem. Medsos terus ya kita kan nggak tahu ya namanya ke depan gimana, banyak ya politik
di Buzzer-buzzer. negeri Konoha ini, pokoknya makanya gue bilang Ya, hati-hati. hati-hatilah di 2024. Gue udah mulai merasakan kok di grup-grup Gitu. WA. Iya. Terjadi separasi. Iya, di situ grup-grup WA keluarga atau apa gitu kan ya. Udah mulai tuh doktrin-doktrin. Jangan pilih kandidat A, jangan Iya. pilih kandidat B karena gini. Iya, di grupnya juga gitu ya. Iya, udah mulai rame cuy. Iya. Ya, iya nggak Dan? Iya. udah mulai gitu. Udah Jadi mulai, hati-hati guys. Guys, kasihan dia dicuekin. Oh iya, woi, bukannya lagi ngomongin gua hari ini, woi. Kok jadi ngomongin yang lain sih, woi? Oh ya, sih kau main gue ya. Lanjut. Oke, jadi balik lagi deh. Kita perlu ETA nggak nih? Enggak, gue gak mau. Menurutku sih nggak perlu. Udah jelas bang. Udah jelas. Ya kalau kata netizen, ya. Tapi it's okay lah, karena nggak ada Aileen ya kan. Kurang lengkap gitu. Lagian kalau juga nggak ada kita Aileen tuh ya. nggak ya jangan sampai kita berperang buru-buru lah. Kita tuh perang tuh yang lembut-lembut aja. Halah. Oke. Jadi poinnya di kita situ lah. Tapi balik lagi keyakinan kita kepada Tuhan atau apapun yang kita yakini, jangan lupa memang didasari oleh ya logika juga ataupun juga memang informasi-informasi juga gitu yang membuat kita ya Ditahan. bisa memilih lah gitu. Termasuk mungkin informasi-informasi dari DA juga gitu kan ya. Banyak di sini ya kita dari udah ratusan konten. Nih kasih kita udah ratusan video ya. Udah sampai 100 lebih video. Mungkin ada beberapa gue yakin ya gue sendiri 100% pun kadang gue masukin ke logika gue ada yang nggak masuk, ada yang masuk gitu kan. Walaupun kita tahu ranah supranatural memang tidak bisa dibuktikan secara nyata atau secara logik. Tapi balik lagi keyakinan dan logik kalian, ya kalian pilih-pilih lah mana yang benar. Betul nggak sih guys? Bener bang. Dan kita tidak memaksakan kalian juga untuk percaya konten kita juga, Yap. atau Bener. perkataan-perkataan kita gitu. Kecuali memang kita sudah membuka pendaftaran Adam Expel. Oke, kurang lebih kayak gitu sih. Ada gimana kalau untuk kasus kali ini dari kasus yang di Kenya ini, gimana sih pendapat kamu nih kalau dari kesimpulan dari tim DEA? Silakan Bro Willy. Ini gue kemarin research karena gue kan S2-nya pendidikan, ya kan. Udah lulus anyway, walaupun nggak yang pinter. Tetapi gue kaget melihat data terakhir mengenai status orang yang berpendidikan tinggi di Indonesia versus negara maju. Bau lu tahu nggak negara-negara maju seperti Korea Selatan, Amerika, maybe Rusia, Kanada, dan Jepang gitu ya. Berapa persen jumlah penduduk yang mengenyam sampai pendidikan tinggi? Tebak. Nggak tahu. Ya, tebak aja. 20%, 10%. Adam? 30. 30. Jesslyn? 70-80. Buset. Korea Selatan itu kalau nggak salah terakhir gue salah baca datanya hampir 60%. 60%. Men, 60% tuh banyak banget men. Iya Lu sih. kalau dari 100% penduduk 60% mengenyam sampai pendidikan tinggi, sorry ya, gue jamin negara lu nggak akan buego sih. Nah, lu tahu Indonesia berapa? Berapa? Di bawah 15%. Kecil banget. Dan di bawah 15% itu pun yang tamatan SD, SMP, SMA-nya pun juga kita nggak tahu kualitasnya kayak gimana. Betul. Itu survei tahun berapa sih? Itu bahkan sampai 2022 aja masih segitu kok. Intinya nggak lebih dari 20% Dam, intinya. Jangan lupa dari yang 15 sampai 20% itu pendidikan tingginya juga mungkin dibagi-bagi lagi, mungkin cuma 6% yang S2, mungkin berapa persen yang S1, bahkan yang nggak tamat SMA juga ada gitu. Ada juga nih banyak S1 tapi skripsinya malah pakai joki gitu banyak. Ya banyak. Contohnya saya. Nah, jadi berhubungan dengan konten ini yang masih seputar stupidity gitu, gue ingat omongan Jokowi ya, sekarang kan 2023. Jokowi bilang mendingan sebelum pendidikan tinggi, pendidikan itu fokus di karakter, mental, dan critical thinking. Ketika lu kuliah, baru deh lu boleh pendidikan kognitif. Nah, gue setuju. Makanya gue bilang tadi perangi kebodohan kan. Karena gue ngerasa kalau kebodohan tidak dituntaskan, ini prinsip gue. Kebodohan dan kalau gue kan pernah bilang keyakinan dan kepercayaan yang dipaksakan akan menimbulkan keonaran. Nah, ini prinsip baru gue. Kebodohan dan kebebalan yang menjadi satu cuma masalah waktu akan merugikan orang lain. Nah, kita dengan status yang di bawah 20% itu, gue gak mau bilang kita negara gak pinter atau bodoh, enggak. Tetapi dari jumlah angka itu mengkhawatirkan sekali. Sekarang yang 80% itu tanda tanya ngapain aja. Iya kan? I think government has to do something sih. Tapi kalau menurut data juga ya, kalau lu bilang tadi Korea Selatan ya, 60% dia berpendidikan tinggi semua.
gitu kan. Tapi memang angka Bukan berpendidikan tinggi. Setidaknya berpendidikan dan sampai pendidikan tinggi Oke. gitu. Nah, Digabung semua. 60% itulah ya. Tapi itu akan mempengaruhi balik lagi angka orang yang tidak beragama atau ateis. Lebih baik ya Bo, kesampingan dulu soal agama. Mendingan masyarakatnya tidak bodoh dulu dan tidak destruktif dulu aja deh. Ambil contoh negara kita. Kita percaya negara Indonesia adalah yang cukup beragama kan. Berapa crime rate kita? Nggak rendah bro. Bandingin sama Jepang yang terkenal dengan negara ateis, berapa crime rate-nya? Salah satu yang terendah di dunia. Nah, ambil aja korelasi sendiri bagi the clients. Apakah gue menjalankan Indonesia harus ateis? Ya enggak. Tapi kesampingkan dulu deh agama. Karena itu pedang mata ganda, tau nggak? Bisa bikin ribut, bisa bikin damai. Tergantung siapa si McKenzie yang ada di agama-agama dan kepercayaan tersebut tuh. Gitu. Ya balik lagi kan gue udah bilang kan dari awal konten yang di Kenya itu kan. Ya mungkin karena Kenya memang angka pendidikannya juga emang kurang kan. Logikanya kan dia bilang Yesus berarti kan pengajarannya ada Kristen dong. Gue nggak lihat ada pengajaran lain yang ngajarin mengenai Yesus kan. Lah ada negara-negara lain yang mengajarkan Kristen damai. Kenapa di Kenya ini? Berarti kan agamanya sama, tapi kan pemuka agamanya nih yang blunder gitu. Ya the point is balik lagi di manalah kalian emang mau mengikuti ya, mendengarkan pemuka agama ya pilih-pilih. Balik lagi ke konten kita Kalibata. Ya nggak Bang? Para iblis itu lagi ya dia menargetkan pemuka agama karena dia tahu dampak di saat pemuka agama disesatkan maka jemaahnya pun akan sesat dan emang kenyataan itu terus berjalan. Oke. Makanya Jokowi sempat kalau nggak salah mensertifikasikan pemimpin agama kan. Bahaya banget lu bro kalau misalnya lu baru tahu 1-2 ayat, ngerti tentang kitab suci dikit, tahu-tahu udah langsung dihormatin. Lu bawah-bawahnya yang dipimpin kayak apa itu? Dan itu menjangkau yang 80% gue bilang tadi. Kebayang gak kacaunya kayak apa itu? Wah itu sih kacau sih. Itu aku setuju banget sih. At least memang harus benar-benar official ya, yang udah bersertifikasi dan benar-benar udah melewati beberapa ujian gitu sih. Bahaya banget sih kalau kasusnya kayak gini terus terang. Ini benar-benar lampu merah menurut aku ya. Tapi balik lagi mau disertifikasi tapi kalau dia memiliki aura karisma yang luar biasa seperti setidaknya difilter Bo. Iya, setidaknya difilter. Setidaknya tidak terlalu parah. Ya sama seperti orang yang lulusan S3 ada kok yang radikalisme dan menjadi aliran teroris ada. Tapi setidaknya orang S3 lebih lebih tahu dibanding orang yang tidak berpendidikan sama sekali. Gitu loh, untuk memfilter. Gitu. Kalau dari Jesselyn mungkin kesimpulannya? Terus terang sih aku setuju banget ya sama Kak Willy mengenai pendidikan. Gimana ya, aku juga bingung sih mau ngomong apa. Tapi aku benar-benar totally setuju banget. Dibandingkan kayak kasusnya yang ada di negara Kenya ini, aku lebih pilih untuk orang yang pendidikannya lebih. Iya. Ini prinsip gue lagi Bo. Dan ini gue ngomong dengan bold. Ini gue pasti dihujat orang-orang yang ngambil pendidikan S2 nih. S2 pendidikan, magister pendidikan. Tapi gue ingat waktu gue di awal-awal kelas tuh ada teorinya. Kita harus tahu tujuan pendidikan. Ada undang-undangnya. Tujuan pendidikan adalah bla bla bla. Gue udah lupa terus terang. Iya, boleh dihujat. Tapi menurut gue lupain deh semua teori-teori undang-undang itu. Tujuan pendidikan adalah supaya nggak bego. Udah itu intinya. Bukan untuk supaya pinter ya. Pinter tuh relatif. Bodoh tuh mutlak. Jadi tujuan pendidikan nasional jangan jadi bodoh. Udah itu. Aku pernah ditanya sama dosen aku. Ini tapi bukan Kak Willy, tapi ini temannya Kak Willy. Waktu aku kuliah dulu. Terus dosen ini nanya, buat apa kalian kuliah? Buat apa kalian mengenyam pendidikan tinggi? Terus udah gitu kita semua kan mungkin ya supaya mungkin ini adalah jalan menuju kesuksesan atau misalnya supaya kita jadi pinter. Terus kata dosen aku, enggak, jawabannya bukan itu. Tapi pendidikan tinggi itu benar-benar penting banget untuk mengolah kita punya pikiran itu untuk menjadi lebih kritis. Ya. Jadi pendidikan yang lebih tinggi itu untuk pola berpikir yang lebih kritis. Dan itu menurut aku sangat amat dibutuhkan di negara-negara berkembang. Jadi aku mohon banget untuk pemerintah. Ini benar-benar ya, aku tuh benar-benar dari dalam hati banget ngomong. Semoga pendidikan itu di negara-negara berkembang bisa lebih ditingkatin.
gitu sih. Itu bener-bener ngebantu banget dari segi pertumbuhan masyarakat juga jadi lebih baik ya nggak sih pertumbuhan Iya. ya. Gue juga mau nambahin Bow. Kontennya jadi seru, masih seputar Kenya. Kenya kan mungkin juga faktor latar belakang keuangan dan kondisi daya beli masyarakatnya yang mungkin relatif nggak tinggi. Nah sama Bow, lu bayangin ya, garda terdepan bangsa supaya nggak bego adalah pendidikan, right? In order untuk pendidikan itu maju, lu dibutuhkan pengajar-pengajar yang membuat orang-orang yang nggak ngerti jadi setidaknya tidak bodoh. Tapi sekarang orang yang pengajar-pengajar yang garda terdepan, yang tombak terakhir pertahanan bangsa aja nggak sejahtera, gaji UMR segini, kerjaan udah kayak dari kapan? Siapa yang mau? Wah ini kenyataan pahit dunia gelap pendidikan loh. Lah sekarang kalau makin dikit lulusan dan yang mau mimpin, bagaimana kondisi nanti ke depan 20 tahun negara kita? Yes. Siapa yang mau jadi pengajar? Semua orang pengen sejahtera, tapi begitu merasakan jadi pendidik pengajar, gue mau beli kulkas aja mikir. Mau ke tempat kerja nggak bisa pakai kendaraan sendiri atau nggak ada transportasi. Mau menafkahi anak gue mikir, siapa yang mau? Yes. Manusiawi nggak? Manusiawi. Akhirnya semua beralih ke bisnis, kerja di tempat pendidikan asal-asalan. Yang penting gue kerja, datang, terus gue bisnis. Itu dunia gelap, bukan dunia gelap. Itulah realita gelap sekarang. Dan gue pernah jadi dosen, gue tahu apa yang gue omongin. Dosen itu udah S2 aja, sekarang bahkan udah S3, harus S3. Lu di atas UMR dikit doang loh. Per 2000, I think terakhir gue tahu itu waktu kita sama Denny Darko kapan? 2020 ya. Itu masih di atas UMR. Gue kasih angka sekitar 6 juta, 5, 6 juta, 7 juta. Dia pertahanan terakhir bangsa yang membuat bangsa jadi pinter. Tapi dia cuma dibayar 6 juta. Di kampus semahal itu. Hah? Di kampus semahal itu. Lu mau sejahtera gimana dengan angka segitu? Hashtag gitu di kan. kampus semahal itu. Gimana kampus-kampus lain? UMR berapa? 5 sekarang? 4, Ya 4, kan? Ya cuma 4, versus 6. Mikir nggak dosennya? Mikir lah. Gila gue capek-capek keluarin uang S2, S3. Beda 1,5 juta doang sama itu. Mendingan gue bisnis. Iya. Tapi balik lagi mungkin karena asas di mana guru itu kan ya ingin membagi ilmu lah. Kayak gitu sih. Tapi ya Wunos mungkin namanya juga bisnis pendidikan ya Wunos, gue juga nggak ngerti dan nggak mendalami lah. Oh gue cukup mendalami bisnis pendidikan. Tapi itu dia yang perlu diperbaiki oleh ya pemerintah. Susah ya, itu PR panjang Ya, banget sih, susah. lebih ke pemerintah sih. Mm-mm. Karena di negara-negara maju itu korupsi terbilang minim ya. Dan uangnya itu digunakan untuk tunjangan-tunjangan masyarakat. Dan pendidikan kita sebenarnya bukan tunjangan ya, alokasi dananya tuh besar loh pendidikan. Ya balik lagi, dari atasnya tinggi, ke bawahnya bocor. Nah, itu dia. Ke bawahnya bocor gitu kan. Banyak korupsi. yang ya kita tandanya bukan pendidikan dulu nih, tapi adalah tentang diri kita sendiri dulu sih. Kalau zaman gue dulu PPKN dulu lah, ya kan. Gue nggak tahu PPKN masih ada nggak sih sekarang? Mesti nanya kita. Pendidikan PPKN. Apa singkatannya? PPKN. Kewarganegaraan ya? Kewarganegaraan, kepintaran ataupun pembelajaran atau studi itu biar nggak stupidity. Memang harus diiringi oleh juga memang jiwa yang baik gitu loh, dengan akal jatuhnya ya? Apa sih jatuhnya tuh namanya kalau PPKN? Kepribadian moral yang benar lah gitulah istilah. Pembentukan karakter. Pembentukan dulu sih karakter sebenarnya. sama kayak di Jepang. Jepang kan gitu. Ya. Di umur-umur dia sebelum ke kelas 1 atau ke berapa, advance-nya itu tuh diajarin adalah tentang moralnya dulu. Tentang gimana dia berperilaku, sampai diajarin dari kecil dulu. Ya orang lewat dia begini, ya gitu lah Ngantri, istilahnya. tas yang ini taruh sini, tas sini, terus sepatu di Rapih, ini gini ya kan? ya. Makanya ya Jepang jadinya begitu gitu kan. Walaupun istilahnya setelah dari itu ketika dia masuk ke dalam kamar, itu adalah kehidupan pribadi dia dan gak boleh diganggu sama sekali. Lu masuk sedikit aja juga udah langsung lapor polisi, datang polisi. Iya. Ya itulah ya kan. Tapi kalau ketika dia di luar di dunia sosial, ya dia benar-benar makhluk yang harus bermoral gitu kan, memiliki kepribadian yang baik gitu istilahnya. Gak boleh seenak udelnya. Ya, gimana Bang? Diem aja Bang dari tadi Bang. Gue setuju semua sih. Jadi gue diem. Setuju semua sih. Oke sih. Jadi dalam ya, kita lagi ngomongin kayaknya ketawa-ketawa tiba-tiba jadi Nggak, deep talk nih. karena iblis yang gerak di pola ini itu masih tersebar di seluruh dunia dan pasti akan ada korban sampai kapanpun ini. Pasti.
Nah, tapi ya poinnya kayak gitulah ya, hidup itu harus balance dari segi keagamaan juga. Misalkan gini, pendidikan tinggi, moral tinggi, tapi kalau agama atau keyakinan juga kurang gitu kan ya, enggak ikut menyertai, ketika dia udah mencapai karirnya atau apa, kok gue merasa kosong, hampa gitu loh. What next? Intinya for your soul kan. Pada dasarnya setiap human itu sampai titik tertentu di hidupnya dia akan mencari spiritualitas. Ya, spiritualitas. Tujuan hidup gua apa? Setelah mati gua kemana? Value hidup gua apa? Nah itu kadang, ini gue dengan bold mengatakan bisa lewat jalur agama, bisa lewat jalur kepercayaan, bisa lewat jalur sains, ataupun tidak ketiganya lewat jalur custom. Custom apa tuh? Ya, custom diri sendiri. Lu nentuin sendiri jalur hidup lu yang mana yang paling bermanfaat, bervalue dan konstruktif buat diri kita. Poinnya adalah spiritual sih. Poinnya spiritual. Mau lu bilang tadi keagamaan atau apa, tapi kalau itu menurut emang hubungan lu dan itu bisa menjadi makanan your soul gitu kan. Food soul, bahasanya food soul enak banget sih. Tapi pernah gak sih kalian tuh ngerasa, gue yakin the clients juga ya. Ini jadi panjang ya. Bukan makan kali-kali bang. Jadi gini loh, lu kalau lagi lapar, lu makannya apa? Makanan atau apa yang lu bisa? Lu bukan makan, Apaan? tapi kosong. Hah? Kalau bukan kosong makan, tapi kekosongan hati. Enggak kan pertanyaan lu kalau lagi lapar makan apa? Lu jawabnya kosong. Bener, gue yakin bukan masalah ya, lebih ke sifat sih, bukan istilah kayak makan, tapi lebih ke kekosongan hati itu harus diisi dengan nilai ketuhanan atau spiritual itu sebenarnya sih. Ya. Cuman bener gak, beragama itu kadang tuh orang lebih ke arah konsepnya itu tuh cuman agama cuma ngejalanin tapi tanpa lebih mementingkan nilai ketuhanan. Kalau ini gue bijak ya melihat kondisi di lapangan. Ternyata kenapa agama itu ada banyak. Salah satu yang gue tahu ada yang ateis, ada yang agama. Terkadang setiap manusia itu punya pola masing-masing dalamnya spiritualnya dia. Ada yang nggak butuh kelihatan Tuhannya, dia nggak butuh Tuhannya kebentuk, dia tahu Tuhan ada di sini. Ada berapa manusia yang terkadang gue butuh suatu visual. Jadi masing-masing manusia itu punya mode masing-masing dalam dia dekat sama Tuhan. Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting dalam nilai itu benar. Nilai ketuhanan. Iya, jangan sampai itu salah. Gitu aja. Betul sih. Gitu. Jadi setiap manusia punya karakteristik cara dia masing-masing, dia nyamannya secara apa ke Tuhan. Ada yang butuh visual, ada yang coba hati, masing-masing gitu. Yang penting kalian gak usah ganggu gugat satu sama lain agama masing-masing semua. Nah, masing-masing aja. Itu lebih gitu setuju. Itu sih. Yang penting intinya kalian di jalan yang benar gitu aja. Gitu. Bukan Tuhan yang tidak benar. Bukan Tuhan yang tidak benar. Tuhan pasti benar. Ya maksudnya Tuhan yang tidak benar tuh mungkin ya kayak Paul Mackenzie. Itu kan bukan Tuhan tidak benar bang, tapi pengajaran yang tidak benar. Iya, pengajaran istilahnya ya tempat-tempat yang mungkin tidak benar lah. Itu kan yang menyelempeng gitu kan. Cuman ya, ini apa perasaanku aja ya, makin kesini ya. Ngobrol kita berat banget. Iya sih, tapi seru sih. Daripada nggak ETI ya. Ini tapi seru. Gue dari tadi dengerin lu pada udah. Kita ETI ke semua hati manusia bumi ceritanya. Iya sih, masih gue setuju sih. Ini portal terabsurd. Portal spiritual. Aduh, gue rasa kayak bapak-bapak banget sih semua. Emang lu bapak-bapak Dam secara usia. Tapi kenapa gue bilang untuk makanan jiwa kita ya? Jadi gini, kadang-kadang ya untuk jiwa itu terpenuhi atau tidak kosong itu mungkin benar kata Bang Adam. Kita tuh kayak harus menemukan apa makanan kita. Ya kan? Kekosongan kita tuh apa? Contohnya dengan kita bersama keluarga pun itu menurut gue, kalau emang itu menjadi priority kalian ataupun kenyamanan kalian, bersama keluarga itu termasuk makanan jiwa kalian loh. Lebih ke value. Value, ya nggak sih, value kehidupan. Tapi kadang-kadang ketika itu semua terpenuhi, kok ada yang kosong lagi. Di situ mungkin gue ngerasa, oh ya gue kurang dekat lagi nih dengan Tuhan. Karena gue tahu, mungkin ya setiap orang kan beda-beda. Ada yang percaya bahwa abis lu mati, meninggal, ya udah kelar hidup gue. Tapi ada yang percaya juga abis meninggal atau dari kehidupan ada alam lagi yang lain dari setelah kematian, ya nggak sih? Nah di situ kan mikir, oh ya juga ya, baliklah di situ jiwa lu juga akan terpenuhi juga gitu kan, menjadi kenyang lagi gitu. Ya gue nggak tahu, ini ada kata-katanya Ustadz juga gitu kan ya. Lu tiap hari makan berapa bang? 30.000 budget 50.000, anggaplah segitulah ya sehari. Anggap ya, 30 sampai 50.000 normal lah ya. Kalau di luar jajan, Jakarta mahal cuy. Somai aja udah 15.000 sekarang. Oke. Nah, tapi lu kok nggak memberi makan jiwa lu sih? Dengan caranya apa? Beramal gitu. Apa susahnya sih beramal goceng 10.000 setiap hari? Ya nggak susah kan? Nah, menurut aku beramal itu pilihan. Pilihan juga. Iya, maksudnya itu kan untuk your soul juga gitu kan. Nah, itu kalau katanya Ustadz gitu, apa susahnya gitu kan. Itu contohnya kayak gitu aja. Tapi balik lagi dengan how to-nya itu, bener gak sih bang?
Itu kan tergantung dari kita sendiri dengan kepercayaan dan dari mana kalian belajar. Dalam artian tergantung pemuka agama. Kalau katanya Paul McKenzie, Anda harus berpuasa. Pendidikan itu stupid, Anda tidak boleh. Yang benar itu adalah ketuhanan gitu kan. Dengan cara berpuasa meninggalkan semuanya, harta lu milik gua aja, nggak apa-apa sih dikasih. Gue sampai sekarang walaupun ini channel DA kita kan pasti ada perbedaan vision pendapat ya. Gue paling nggak pengen pakai kata benar loh. Iya sih. Kan tadi lu bilang apa tadi yang terakhir lu bilang kayak McKenzie kayak pendidikan stupid, Tuhan yang benar. Gue kalau ketemu orang baru termasuk klien, gue nggak mau bilang depan klien Tuhan itu yang benar. Gue bilang lebih baik you find yourself. Ini di anomali gue bilang kan, satu, carilah value kehidupanmu sendiri yang konstruktif. Dua, poin satu, jangan sampai merugikan dirimu sendiri ataupun orang lain. Ini kalau dua udah terpenuhi, baru deh cari Tuhan deh. Lu kalau dua ini belum terpenuhi, gimana mau cari Tuhan? Jadi lupakan dulu kebenaran Tuhan tuh, lupakan dulu deh. Cari dulu value, what you like in your life. Yang lu mau lakukan tuh apa, yang fulfilling your heart tuh apa. Tapi tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh merugikan orang lain. Itu prinsip gue banget. Kalau itu udah terpenuhi, baru deh lu boleh mikir mengenai Tuhan. Karena apa? Kalau belum apa-apa lu hidup tercukupi, lu udah mikir Tuhan, bahaya men. Ini contoh nih, contoh. Ke tempat negara-negara yang kelaparan ya. Terus ada kayak orang-orang dari kepercayaan tertentu, kita mau nolong. Terus dengan nyebarin agama. Aduh, fucking stupid or what? Yang dia butuhin tuh infrastruktur, listrik, makanan, pendidikan, bukan pengajaran agama. Gue gak setuju banget tuh kayak tiba-tiba ada orang kelaparan, tapi datang berbagai orang menyebarkan agama, menjanjikan keselamatan. Apa itu? That is stupidity menurut gue. Lu gak bisa nolong mereka dengan agama. Lu nolong mereka by giving them food, infrastruktur, listrik, pendidikan, anything dah yang membuat si rakyat yang lagi gak maju itu menjadi self-sustain. Sayangnya banyak banget berbagai orang di belahan dunia percaya dan memaksakan lagi. Kita harus menyebarkan kepercayaan di sini. Bubarlah. Gitu. Itu fakta sih. Itu fakta, Bo. Lu bayangin mereka suruh kelaparan terus bilang, apa susahnya beramal? Cuy, lu makan aja belum tentu besok makan pasir kali lu. Hari ini ada kan di Somalia gitu. Susah men. Harus ada situasi dan tempatnya. Makanya gue bilang yang the most important tuh menurut gue value dulu yang gak merugikan orang lain dan diri sendiri. Tapi itu prinsip gue. Kalau orang lain boleh punya prinsip lain. Jadi berat banget ya omongan kita ya. Berat banget sih. Gue diem aja dulu. Bersadar lu kemana aja. Lu gimana bang? Ya pokoknya gini sih ya. Spiritual yang benar itu adalah berbagi. Setahu gue itu tugas utama sih manusia. Itu penting banget. Jadi kalau lo jangan bilang lo spiritual, lo jangan bilang beragama kalau lo gak siap berbagi. Itu aja. Karena berbagi itu sistem Tuhan bang. Sistem Tuhan sengaja gak buat itu. Kenapa? Berat lagi nih kasusnya kita ini. Gue berat gak sih bahasanya sih? Ini sistem Tuhan. Kenapa? Emang Tuhan tidak membuat spek manusia itu sempurna. Kalau sempurna, emang ada yang ingat sama Tuhan? Gak ada. Memang Tuhan sudah membuat manusia itu saling membutuhkan, biar gak ada yang sombong gitu loh. Biar kita tetap selalu berbagi, saling tolong menolong gitu loh bang. Itu sistem. Jadi berbagi itu udah pasti dibuat Tuhan. Bagi cewek bang. Makanya di setiap agama tuh saling berbagi. Saling berbagi gitu loh. Itu ya kayak gitu sih. Jadi spiritual yang benar dia tahu bahwa dia tuh harus berbagi. Gitu aja. Baik secara fisik non fisik. Fisik tuh apa sih? Ya mungkin harta benda, bukan fisik ini ya. Mungkin harta benda, makanan, minuman. Tapi kalau non fisik ada rasa kepedulian atau rasa kasih sayang kita gitu, ke orang lain. Nih ya lu ngomong gitu, the clients nanti yang istri-istri bilang, tuh bang dengerin Bang Adam gitu, harus berbagi, uang jajanku tambahin. Salah lu ya. Yang suami-suami kenapa mereka nonton DA sih? Rumah tangga, gue bingung dah kalau ngomong rumah tangga dah. Berbagi tuh nggak harus uang kan? Maksudnya bisa. Dua tadi, bisa fisik, dalam hal fisik dan non fisik. Fisik ada sesuatu yang berbentuk, atau non fisik ada sesuatu yang istilah kasarnya itu apa ya? Yang tak berbentuk, yang dari hati kita kasih sayang. Waktu, tenaga, contoh nih, pikiran. kasus dia. pikiran.
misalkan kita punya rekanan lebih tajir daripada kita, nggak mungkin kita datang bawa amplop gitu kan. Pasti dengan cara dia punya acara kita datang, itu udah sebuah rasa yang mereka say thank you, rasa seneng gitu. Itu juga harus dibagiin sebenarnya. Contoh gitu ke sesama kita lah, saling sayang gitu aja sih. Ataupun kalian punya teman ya kalian suka dengerin teman kalian curhat, itu sebenarnya di saat kalian ngedengerin dan kalian ngasih apa tuh input atau motivasi positif, sebenarnya itu udah membagikan konsep rasa kasih sayang itu sih intinya gitu. Termasuk berbagi. Iya, dibikin simpel aja guys. Berbagi keluh kesah. Iya, simpel Jadi aja. gini bang, gue tuh kemarin. Ya jadi gini bang, gue kemarin Apa sama Ailin? Enggak ada progres bang. Yakin? Oh ada progres. Bukan. Yakin sama Helen. Hilang nanti gue. Oke lanjut. Terus Udah capek gue. Bener-bener nih. belum mulai lapar lagi. Udahlah, sorry ya guys, kita kayak terlalu tua. Ingat ya, kita tim DA ini Iya. bukan pemuka agama. Bukan. Kayak kita ini semua ya pemain supranatural gitu. Gua nggak tahu Mas Willy ngelabelin dia apa, Justin ngelabelin dia apa, gue nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Kalau gue pribadi ya, dia bisa dibilang peneliti, udah gitu aja lah. Kita bukan pemuka agama ya, pemuka agama. lu lah bang. Gue Gua sih. marketing lu doang. Dah lanjut. Sama aku mau nyaranin aja sih sebenarnya. Kalau misalkan Nambah lagi nih. Iya, Lanjut. terakhir. Lanjut. Kalau mau berbagi pastikan dengan Diselin tulus. belum? Lanjut, Iya. belum. Kalau mau berbagi itu pastikan dengan tulus. Jadi ya benar kata Kak Setuju. Adam. Jadi bisa uang, bisa pendidikan, bisa kasih sayang gitu. Tapi harus dilakukan dengan hati yang tulus. Kalau misalkan cuman katanya, kata agama, kata temen, kata orang tua, Kata itu- DA. Iya kata DA termasuk bener Iya. termasuk itu nggak bisa kalau bukan dari hati Dengar. teman-teman sendiri gitu. Kalau Nah, kata- itu benar banget. Kalau kata template-nya Bang Adam, hati itu tidak bisa dibohongi. yes Anjay. bener. Tapi berbagi itu baik. Kecuali penyakit ya. Aku covid sini berbagi. Jari tengah nih. Makanya Aileen gak ada hari ini kan. Aduh. Jadi poinnya kayak gitulah guys ya. Mungkin setiap manusia memiliki pandangan hidup yang berbeda-beda, pandangan dalam beragama, pandangan berspiritual, pandangan kehidupan yang berbeda-beda juga. Tapi ambillah yang positifnya sekali lagi. Walaupun Amin. positifnya banyak, ambillah yang memang pas dengan kalian aja. Yes. Gitu. Yes. Tidak perlu memaksakan. Walaupun ternyata itu benar, yang paling benar menurut banyak orang, ataupun ya di kitab suci pun itu juga yang paling benar, misalkan gitu kan. Pelan-pelan untuk itu bisa kalian terima. Bener gak sih guys? Bener sih. Karena ketika kalian paksain, bener sih harus dipaksain ya kan. Mungkin di dalam agama gue itu juga harus ada beberapa perintah Tuhan yang harus kita paksakan. Contohnya sholat, itu kewajiban kita gitu gak sih? Harus dipaksain. Tapi ketika kamu lakuin itu juga, ya ketika kamu sudah menjadi orang dewasa ya. Kalau orang tua mungkin kita masih ada yang maksa, orang tua kan marahin kita, ya kan, nyepret-nyepretin. Lu digituin gak waktu kecil bang? Oh ikat pinggang kalau gue. Cepet-cepet. Gue kemoceng. Kemoceng ikat pinggang. Iya. Kata bokap gue. Kalau lu kalau gak ke gereja digituin kan? Nah, kalau gua ya gue tiap hari kan bro. Enggak sih, gue nggak gereja nggak digituin, tapi ulangan gue dapat 50 40 sabuk kemoceng. Nyokap gue di situ lagi. Gue ngomong seakan-akan kayak nyokap gue nggak di situ. Tapi itu yang ngebuat mental kita kebentuk sih sebenarnya sih, kayak gitu-gitu kan. Gue malah takutnya ya anak-anak zaman sekarang nggak mendapatkan hal itu lagi gitu kan, dengan ya besarnya sosial media yang kayak sekarang, pengajaran value-value yang berbeda-beda, ya nggak sih? Nah itu yang ngebuat ya ada pengajaran dulu tuh ada bagusnya tapi ada kurangnya juga, tapi ya balik lagi itu yang ngebuat kita mental kita kuat juga sih. Generasi-generasi agak bawah lah 90-an tuh masih oke lah Karena sebenarnya. kita dikerasin. Ya bukan keras sih, tegas. Tapi gue disabetin terus ya sampai SMA, matematika gue jelek sih. Ya kalau itu bukan pelajaran sih. Sampai nyokap gue udah kayak udahlah. Lebih ke arah etika aja, etika Sama dan nggak? lain-lain. Sama. Lumayan lah. SMP gue udah agak bebas dikit. SD kacau. SD kacau. Nah kurang lebih seperti itu. Semua ada waktunya. Kita nggak harus menjadi A ataupun B dengan waktu kecepatan yang tinggi gitu kan. Pelan-pelan tapi pasti. Alon-alon Amin. asal kelakon. Yang penting itu aja. So Mantap. cukup.
Cukup. Nggak ada bang. Kayak nggak ada. Lupa, Bang, tadi, Oh, gua Bang. Ya, jangan, udah padahal gua udah bagus. nungguin bang. Lupa, poinnya kayak gitu aja. Ini adalah DA, kita juga berbagi apa yang mungkin menurut kita bagus, benar, enggak, bukan benar sih ya, baik ya kan. Tapi belum tentu juga benar ataupun baik buat kalian, ya jangan diambil. Intinya poinnya adalah ya Kita masih manusia. kita manusia, kita saling berbagi. Mungkin kalian ingin berbagi cerita kalian ataupun keluh kesah kalian, langsung aja di komen di bawah. Nanti di situ pasti ada teman-teman The Clients juga yang ikut mensupport ya kan. Yes. Karena komunitas The Clients ini luar biasa banget. Luar biasa. Saling support satu sama lain. Di Discord juga seru-seru gitu kan. Dan apa? Dan Jidan. Dan gue tegasin juga Jidan juga sering berbagi loh, Bang. Itu gimana? Google Drive. Yang jelas gini ya guys, gue takut, jujur gue tuh takut banget tim DA itu dijadikan sesuatu orang yang nggak punya dosa, nggak punya salah. Gue tegasin ya, tim DA itu pasti ada dosa. Jadi jangan pikir kita tuh sesuatu yang sempurna, jangan. Gue minta tolong banget, kita ini manusia biasa, jadi jangan melebih-lebihkan kita lah gitu loh. Setuju Kita sih. bisa bikin dosa, kita bisa bikin salah, udah gitu doang. Kita itu sama kayak teman-teman. Iya. Sama banget. Orang Kayak kalau teman-teman. off air aja kita ngomonginnya seputar selangkah lebih maju kepada hidup yang lebih bermanfaat kok, you know. Aku tadi batuknya Itu kayaknya Brawil doang deh. Ya intinya kita bisa bikin dosa, Iya. dah gitu loh. Jadi intinya yuk kita saling berbagi, mungkin dengan dekat dengan ya kita kalau ada lain kesempatan kita ketemu bisa banyak ngobrol-ngobrol seru-seru, kita saling berbagi, sharing satu sama lain lagi gitu. Amin. Terima kasih sekali lagi kalau gitu buat The Clients, jangan lupa untuk klik link di bawah, di situ ada link pembelian merchandise official kita ya, jangan lupa ya. Lagi dia pakai tapi lagi dipakai sama ada salah satu teman kita yang pakai juga. Thank you banget buat semuanya yang udah beli ataupun yang belum. Grab it fast dan sampai jumpa di konten-konten Detektif Astral selanjutnya. Kita doakan semoga Eileen cepat sembuh. Amin. Dan kita diberikan kesehatan semua, dan para The Client semua ataupun para penonton baru yang nonton Detektif Astral diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Sampai jumpa. Salam Detektif Astral. Gue lupa. Menguak hal misterius dengan cara khusus. Amin. Amin. Udah saking temarnya gue udah pusing ini. Iya. Menyelesaikan See you. Sampai jumpa. Kenapa, Bang? masalah dengan Masalah. Itu Bang Adam aja. Dadah.